Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kukuh Nugroho di kuliah From Line ya. Oke, ini materinya jaringan komputer ya. Ini materi yang kedua. Oke, ini materi yang kedua. Setelah materi yang pertama itu terkait pengantar jaringan komputer ya. Terkait pengantar jaringan komputer di mana kita belajar tentang istilahnya gitu ya. Oke, kemudian perangkat-perangkat yang ada di dalam jaringan komputer ya, pembagian perangkatnya, ada end device gitu ya, ada intermediate device, kemudian topologi gitu ya. Nah, itu ada di materi yang pertama. Di materi yang kedua, kita lebih cenderung belajar terkait perangkat yang ada dalam jaringan. Oke. Nah, ini judulnya adalah perangkat jaringan. Nah, ini judulnya adalah perangkat jaringan gitu ya. Oke, kita akan belajar terkait perangkat di jaringan. Jadi, istilahnya adalah kalau kita memilih perangkat dalam jaringan gitu ya. Kemudian apa sih pertimbangannya gitu ya. Seperti itu ya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai materi kita terkait materi kedua yaitu perangkat jaringan gitu ya. Oke. Oke, nah saya pikir materinya agak panjang. Sehingga saya akan coba split ya, akan coba bagi gitu ya, ada dua bagian ya. Materi 2 ini 2.1 kita akan belajar tentang collision ya, collision domain ya. Collision domain ya, oke, collision domain. Nah, collision ini tabrakan. Domain ini wilayah gitu ya. Ini tabrakan collision ya. Ini collision artinya nah, Taduh, ngeja saya salah ngeja. Gimana cara mengejanya? Ya, tabrakan, tabrakan. Nah, gitu ya. Domain apa artinya? Wilayah, gitu ya. Wilayah tabrakan. Apa sih yang tabrakan? Yang tabrakan adalah data. Oke, gitu ya. Nah, apa hubungannya dengan perangkat? Nanti kita lihat ya. Nanti kita simak gitu ya. Kita simak. Apa hubungannya dengan perangkat jaringan? Nah, ada hubungannya nanti. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini rekan-rekan. Jadi sebelum kita membahas terkait collision domain, kita bahas dulu terkait bagaimana sih cara menghubungkan perangkat komputer kan gitu kan ya. Ini nama mata kuliahnya aja jaringan komputer. Pertanyaannya bagaimana sih cara menghubungkan perangkat komputer gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan nih ya. Apakah antar komputer bisa dihubungkan oleh masing-masing perangkat berikut perangkat penghubung berikut? Apakah masing-masing komputer ini ya bisa dihubungkan dengan perangkat penghubung berikut? Apa saja perangkat penghubungnya ya? Ada hub gitu ya, ada switch gitu ya, ada router ya. Ini simbolnya. Jadi kalau kita melihat topologi gambar atau gambar jaringan, kalau gambar seperti ini hub. Gambar seperti ini nih switch ya, gambar seperti ini nih router ya, seperti itu. Ya, walaupun dalam kenyataannya hub ini sudah nggak dipakai gitu ya, ini udah dipakai ini ya, paling nggak yang dipakai ada dua ya, switch atau router. Tapi kalau kita belajar jaringan, konsep dari perangkat hub juga harus kita pahami gitu ya, karena hubungannya nanti terkait konsep layering ya. Masih ingat ya di Komdad ya, konsep layering ya, konsep layer ya, layer OSI ya yang kita pelajari lebih lanjut kemarin ya. Kemarin ada di materi Komdad ya, seperti itu. Nah, sekarang kita balik lagi ke topik kita ya. Apakah bisa ya digunakan untuk menghubungkan antar komputer gitu ya, hub, switch, router? Nah, jawabannya adalah bisa. Ya, jawabannya adalah bisa. Begitu ya. Nah, ketiga perangkat ini bisa digunakan untuk menghubungkan komputer. Masih ingat konsepnya ya? Kalau kita mau menggunakan perangkat penghubung, kalau jumlah komputernya dua, ya nggak perlu lah ya, Karena kalau dua cukup aja kabel gitu ya, kita hubungkan pakai kabel UTP atau fiber, oke sudah bisa gini ya. Kita hubungkan gini, oke sudah bisa gitu ya, nggak perlu pakai perangkat penghubung. Kenapa? Kita sih bisa menggunakan perangkat penghubung, tapi kan cost di situ ya, cost ya, harga atau biaya atau duitnya.
Itu ada duitnya di situ ya. Ya mendingan duitnya ini buat yang lain gitu ya, untuk beli komputer lagi atau kalau cukup ya. Seperti itu ya, dolarnya nih loh ya, rupiahnya atau dolarnya ini untuk membeli perangkat penghubung ya, mendingan untuk beli yang lain gitu ya. Nah, cukup kalau dua komputer cukup satu kabel saja gitu ya. Oke. Nah, konsepnya adalah yang jelas tadi sesuai dengan temanya. Jadi ketiga perangkat ini itu bisa digunakan untuk menghubungkan antar komputer gitu ya. Tapi kalau komputernya dua nggak perlu nih gitu ya, menggunakan perangkat penghubung. Cukup satu kabel saja gitu ya, biar hemat begitu ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Oke, perangkat berikutnya sini ya. Oke, kapan kita menggunakan hub switch router? Nah, ini konsep yang akan kita pelajari di materi kali ini ya. Bagaimana? Kapan kita menggunakan hub switch atau router? Kapan sih kita menggunakan hub? Kapan sih menggunakan switch? Kapan sih menggunakan router? Nah, konsep itu ingin akan kita bawa di materi kali ini ya. Konsepnya seperti itu. Jelas ya? Oke, kita lanjut. Nah, pertimbangan dalam memilih perangkat penghubung itu sudah saya buat tabel ya. Saya buat tabel yang berisi gitu ya, yang berisi kelebihan dan kekurangan antar perangkat penghubung. Nah, kita akan simak nih apa kelebihan kekurangan dari perangkat penghubung gitu ya. Kan tadi ceritanya bisa sih. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak menggunakan hub? Oke, bisa. Bisa nggak menggunakan switch? Oke, bisa. Bisa nggak menggunakan router? Oke, bisa. Tapi masalahnya kapan kita menggunakan hub, switch, atau router? Itu ya. Nah, ini sudah saya tabelkan. Ya, tulisan semua. Nah, cara membacanya. Oke, cara membacanya gini ya. Saya akan bagi nanti ya, saya akan bagi dua materi. Makanya dengan melihat tabel ini agak ribet gitu ya. Kita akan menggunakan dua materi nanti ya. Yang pertama kita di sini akan belajar terkait collision domain ya, collision domain. Nah, collision domain ini terkait pemilihan perangkat nanti gitu ya, atau apakah menggunakan hub, switch atau router gitu ya. Nah, kita simak di sini, Pertama kita belajar apa tadi? Belajar masalah collision domain. Berarti kalau belajar masalah collision domain, ini saya highlight ya, yang ini ya. Saya highlight kuning. Nah, ini. Oke, collision, mana dari collision? Ini collision gitu ya. Mana dari collision? Nah, ini collision. Nah, artinya apa? Ketika ada collision, ketika kita menyangkut masalah collision, berarti kalau kita menggunakan hub ini ada masalah ya. Ini ada masalah, berarti nggak bisa menggunakan ini gitu ya. Berarti gitu ya. Berarti kalau ada masalah collision yang bisa apa? Yang lihat positifnya di sini ya. Berarti kalau isunya adalah collision ya, maka menggunakan perangkat hub itu nggak boleh. Gitu ya. Ya, ini perangkat hub berarti nggak boleh sekarang. Bukan sekarang. Ya, gara-gara itu sekarang juga nggak dipakai ya hub ya. Gara-gara apa? Isu collision ya, isu collision. Berarti karena kalau kita meng-highlight kita memperbesar highlight gitu ya, mengangkat isu collision, maka penggunaan hub itu sudah tidak bisa ya, karena ada collision di sana gitu maksud saya. Ada collision di sana kalau menggunakan hub ya, seperti itu. Jelas sampai sini ya. Nah, di materi ini kita akan belajar itu apa sih collision ya, kenapa hub tuh tidak disarankan untuk digunakan sebagai perangkat penghubung. Kenapa alasannya? Karena ada collision ya. Oke. Nah, kalau menggunakan switch tidak ada collision. Oke, kalau menggunakan router tidak ada collision gitu ya. It's okay ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kan kita simak apa sih collision. Oke, sip. Oke, collision artinya adalah tabrakan data. Tadi saya bilang ya, collision artinya tabrakan ya, tabrakan. Apa yang bertabrakan? Data. Kenapa bisa bertabrakan datanya? Bener gak sih? Kenapa bisa bertabrakan? Aduh, belibet. Kenapa bisa bertabrakan ya datanya? Nah, kita simak ya. Oke.
Di sini yang saya highlight. Collision ya, perhatikan di sini. Collision terjadi pada jaringan yang menggunakan sifat jaringannya itu seperti ini ya. Satu saluran atau media, oke, digunakan secara bersama-sama. Jadi ada satu saluran gitu ya, digunakan secara bersama-sama gitu ya. Konsepnya itu. Jadi bahasanya adalah ini, bahasanya kalau nanti kita pelajari lebih lanjut ini multiple access. Nah, digunakan secara bersama-sama. Ini bahasanya ini ya, multiple access. Multiple tuh banyak, akses ya mengakses, berarti gitu ya. Multiple access. Ini bahasanya itu yang satu saluran atau media digunakan secara bersama-sama. Itu ya, bahasanya multiple access. Nah, lebih lanjutnya lagi, kalau berkaitan dengan multiple access gitu ya, itu ada cara untuk mengaturnya ya, seperti itulah kira-kira. Nah, tapi introduction saja ya, tapi intinya gini ya, satu saluran dipakai secara bersama. Ini ada masalah. Contoh nih ya, ada ilustrasi ya. Ini ada media nih ya. Ini ada media yang ini yang saya kasih garis apa nih? Biru ya, biru muda ya, seperti itu. Nah, ini ada media, oke. Ini ada media. Ini media ini digunakan secara bersama-sama begitu. Digunakan oleh si PC1, oke, si PC2 dan PC3 begitu ya. Digunakan secara bersama-sama. Oke, konsepnya seperti ini. Jadi saluran ini, kalau media ini kan digunakan secara bersama-sama. Karena digunakan secara bersama-sama, ada aturan yang harus diperlakukan di sana ya. Aturan seperti ini kurang lebih ya. Di saat ingin mengirimkan data gitu ya, maka si komputer harus mendeteksi ya apakah salurannya ada yang make gitu ya. Jika ada yang make, maka dia nunggu gitu ya. Jika tidak ada yang make, maka komputer itu boleh mengirimkan data. Bisa? Jika ada yang make, nunggu. Jika saluran kosong, baru bisa kirim. Gampang ya? Seperti itu konsepnya. Itu yang pertama. Oke. Yang pertama tadi apa? Deteksi saluran. Nah, deteksi saluran, gitu ya. Deteksi saluran. Oke. Yang kedua adalah konsep data dikirim. Ya, konsep data dikirim itu kita punya data misalnya 1 GB. Gitu. Misal ya, 1 giga ini tidak dikirimkan secara sekaligus gitu. Tapi 1 giga ini datanya ini akan dipecah gitu ya, akan dipecah. Konsep pemecahan ini namanya adalah segmentasi bahasa jaringannya ya, segmentasi gitu ya, akan dipecah-pecah gitu ya. Nah, rata-rata pemecahannya satu segmen. Nah, satu segmen itu pecahannya kira-kira gitu ya, rata-rata itu 1500 byte. Nah, 1500 byte, kira-kira seperti itu. Jelas ya? Nah, akan dipecah-pecah tuh, akan disegmentasi. Setiap segmennya kira-kira segitu, 1500 byte. Nah, ini ceritanya seperti ini. Nah, PC1 itu akan mengirimkan segmen atau mengirimkan data tadi ya, yang dipecah-pecah tadi ya. Nah, ketika mengirimkan segmen ya, PC1 deteksi nih, deteksi saluran. Nah, deteksi. Apakah ada yang make? Gitu ya. Oh, ternyata tidak ada yang make, kata si PC1. Karena tidak ada yang make, maka PC1 mulai tuh mengirimkan segmen. Dimulai dari 1 ya, 2, 3, 4, 5. Dia mulai kirim segmen. Perhatikan di sini. Dia kirim segmen kan berurutan nih. Misalnya di sini ada lagi nih 6 gitu ya, 7 dan sebagainya. Dia urut gitu ya, dia kirim gitu ya segmennya secara berurutan gitu ya. Nah, setelah dia kirim gitu ya, ini ibaratnya ini kendaraan atau apa ya, bolehlah kendaraan ya. Dia masih sampai di sini nih, segmen 1. Iya benar ya, segmen 1 masih sampai sini ya. Sampai sini gitu ya. Oke. Aduh, sama-sama biru. Sorry ya, maaf itu ya. Sampai sini. Masih sampai sini nih segmennya. Masih sampai sini. Nah, masih sampai situ. Anggap aja kendaraan deh ya. Ya bisa satu ini rumah gitu ya. Rumah 1 gitu ngirim kendaraan banyak. Nah, kendaraan nomor 1 baru sampai sini gitu ya. Oke. Nah, kebetulan secara bersamaan gitu ya, hampir si rumah 2 atau PC 2 juga ingin mengirimkan beberapa kendaraan atau segmen tadi. Oke, paham ya? Nah, kemudian si rumah 2 ini gitu dia deteksi saluran. Karena deteksi kendaraan lah kalau bingung ya.
di jalan dia lihat apakah ada kendaraan yang lewat, seperti itu ya. Apakah ada kendaraan yang lewat gitu ya. Ternyata adalah dicek karena di sini kendaraan dari PC 1 masih sampai sini nih ya, masih sampai sini. Belum sampai depan rumahnya PC 2 lah gitu ya. Nah, ketika dicek oleh PC 2, oh PC 2 oh nggak ada yang lewat nih. Oke, nggak ada yang lewat, nggak ada kendaraan yang lewat kan. Nah, PC 2 secara konsep tadi gimana? Ketika dia deteksi saluran kosong, berarti seperti itu ya, maka dia boleh kirim. Atau ibaratnya ketika dia lihat di jalan nggak ada kendaraan yang lewat, dia boleh kirim kendaraannya gitu ya. Nah, seperti itu. Sehingga PC2, oh nggak ada yang make nih, kosong nih, jalan nih, lenggang nih gitu ya. Maka PC2 mulai mengirimkan kendaraan. Berarti seperti itu ya. Ingin mulai mengirimkan segmen. Mulailah ini ya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Karena segmen tadi saya bilang segmen adalah pecahan data. Siapa tahu sekali ngirim itu besar ya. Seperti itu dia segmentasi. Jadi ada beberapa segmen gitu ya. Nah, mulai nih kirim coba. Nah, ini mulai terjadi masalah di sini. Nah, PC1 kirim segmen dan masih banyak di sini gitu ya, masih banyak gitu ya. Ada 6, ada 7 gitu ya, dan masih banyak. Orang tanya gitu ya, dikirim gitu ya. PC2 juga sama, kirim juga si segmennya. Nah, alhasil nantinya segmen 1 mulai di sini, segmen 1 atau 2. Nah, kemungkinan besar tabrakan itu ada di sini ya, di depan rumahnya PC2. Kenapa? Sama-sama mengirimkan segmen, sama-sama mengirimkan data, gitu ya. Paham di sini ya? Di collision. Nah, seperti itu ada collision, ada tabrakan. Nah, itu masalah dalam jaringan. Kenapa masalah? Ketika ada collision, maka semua PC di sini di dalam jaringan itu akan stuck. Akan tidak bisa kirim dan terima, ya. Tidak bisa kirim dan terima. Alhasil apa? Alhasil adalah kalau kita melihat dari si delay data ya untuk sampai ke penerima itu semakin lama ya, semakin besar delaynya gara-gara collision. Itu masalahnya ya. Delay semakin besar. Ini nggak bagus dalam istilah propagasi jaringan. Oke, nggak bagus. Sehingga kalau kita menggunakan hub udah nggak boleh ya. Udah nggak boleh karena apa? Ada collision tadi. Collision menyebabkan apa? Menyebabkan delaynya besar. Gitu ya. Jelas sampai sini ya. Nah, ini rekan-rekan ya. Kalau saya gambar, ini ada namanya topologi logik ya. Ini topologi fisik. Jadi nanti Anda jangan ada rekan-rekan jangan bingung ya. Ada namanya topologi logik, topologi fisik. Topologi logik adalah topologi untuk melihat pola kerja atau aliran atau data flow gitu ya. Paham ya? Topologi logik. Jadi untuk melihat pola aliran data gitu ya atau cara kerja si jaringan. Itu topologi logik ya, cara kerja boleh dikatakan gitu ya. Ini proses bagaimana si data dikirimkan gitu ya. Itu lebih cenderung ke topologi logik untuk melihat bagaimana cara kerja si jaringannya atau jaringan boleh ya atau perangkat dalam jaringan itu dalam mengirimkan data. Itu topologi logik. Topologi fisik adalah topologi yang nantinya bisa dikaitkan dengan gambar jaringannya. Nah, gambar jaringannya gitu ya. Topologi fisik seperti ini, misal ini ya. Kalau gambar jaringannya yang digunakan untuk implementasi di lapangannya gitu ya, implementasi di realnya. Contoh ini ya, topologi fisik seperti ini nih. Hub di sini ya, ada hub digunakan untuk menghubungkan PC1, PC2, PC3. Nah, topologi ini adalah topologi stars ya, topologi star gitu ya, topologi star seperti ini. Nah, kalau kita gambarkan ke dalam topologi logik, nah seperti ini. Nah, ini kalau istilahnya ini bus ya, topologi bus. Nah, bus itu kalau di materi kemarin ini belum saya bahas ya. Tapi ini namanya topologi bus ya, topologi bus. Kalau dalam konsep literatur textbook yang lama, ya, sekarang juga ada mungkin ya, topologi itu selain star, mesh gitu, ada juga bus. Nah, ini juga sama. Topologi fisiknya seperti ini star, kita ubah topologi logik jadinya bus. Seperti itu ya. Jadi jangan bingung terkait topologi fisik dan logik. Sama aja sebenarnya sih, fisik untuk menggambarkan realnya, logik untuk menggambarkan pola kerjanya. Jelas ya. Nah, itu tadi. Tapi secara konsep hub sudah agak dipakai. Kenapa alasannya? Ada collision. Kenapa ada collision? Akibatnya apa? Delaynya besar gitu ya. Jelas ya. Oke. Nah, kita lanjut. Ini sebenarnya alur proses pengiriman data ya. Sudah saya jelaskan sekilas, saya coba lagi jelaskan lewat flowchart ya, flowchart. Ini pola pengiriman data.
Perhatikan di sini, dimulai dari mulai, ya iyalah dimulai dari mulai. Kemudian komputer mengecek saluran. Tadi saya bilang ya, komputer akan mengecek si saluran, apakah ada yang pakai ataukah tidak. Apa ya, bisa ya. Nah, ketika saluran kosong, jika ya, saluran kosong, maka si komputer mulai nih kirim data. Gampang ya. Jika tidak, dia akan nunggu, balik lagi ke sini, ngecek lagi, ngecek lagi. Saluran kosong, tidak, nunggu lagi, looping di sini, gitu ya. Jelas ya? Ya, oke. Ketika iya, maka dia kirim data. Nah, kirim data dia ke sana. Setelah dia kirim data, sorry, bukan setelah. Selama dia mengirimkan data, dia di sini komputer ya, mengirimkan data atau segmen di sini. Nah, segmen data bahasa saya. Oke. Dia cek di sini. Apakah segmennya ini masih ada? Ini kan banyak nih, 1 2 3 4 5 6, 7 dan seterusnya. Dia cek apakah masih ada segmen lagi gitu ya. Apakah masih ada segmen lagi? Jika ada ya di sini, maka selama dia mengirimkan rentetan segmen, komputer itu melakukan proses ini, mengecek saluran. Oh, ternyata setiap kali dia mengirimkan segmen di sini, oke, misalnya satu di sini, oke, dia mau kirim, cek dulu ya, kosong atau tidak. 2 nih mau kirim, cek dulu saluran kosong atau tidak gitu dan seterusnya. Paham ya? Paham ya? Dia cek apakah masih ada, jika ada dia cek saluran gitu ya. Oke, dicek saluran ngapain? Untuk mendeteksi collision. Adakah collision di dalam saluran? Adakah collision dalam saluran? Jika ada collision dalam saluran, oke, maka komputer itu akan berhenti kirim data atau terima. Ini saya kurang ya. Akan berhenti kirim dan terima sebenarnya nih ya, dan terima ya. Dan terima data. Oke, dia akan berhenti. Tadi saya bilang, dengan berhenti itu maka akan ada masalah delay ya. Jadi datanya kan semakin lama nih. Contoh kita mengirim paket lewat truk gitu ya. Oke, truknya di dalam perjalanan itu di jalan ada kemacetan. Ya, jadi lama ya. Ya, kemacetan itu sama dengan collision lah ya, seperti itu. Nah, efeknya seperti itu. Si komputer akan berhenti kirim data. Setelah berhenti kirim data, dia akan mengaktifkan timer. Jadi di saat dia berhenti kirim data, si komputer akan mengaktifkan timer dengan menggunakan bahasanya adalah algoritma back off. Dia akan menggunakan timer waktu misalnya si komputer ketika deteksi collision dia akan menunggu selama 2 second misalnya ya. Misal ini ya, ini saya nggak orang tahu berapa timernya back off-nya ya. Misal itu ya timernya 2 second atau 2 detik gitu ya. Dia tunggu. Setelah 2 detik baru dia ngecek saluran lagi. Gitu di sini. Balik lagi. Kemudian komputer ngecek saluran kosong, jika ya kirim lagi. Gitu looping aja gitu ya. Dia looping gitu ya. Kalau tidak saluran kosong tidak. Oke, saluran kosong tidak. Saluran kosong iya. Saluran kosong kalau tidak kosong berarti ke sini ya. Saya bingung. Iya benar yang looping dia yang looping ke sini benar ya nih flowchartnya ya. Oke, benar ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian yang tadi belum kita bahas apa? Saluran kosong iya, jika kosong dia kirim. Kemudian apakah masih ada segmen yang ingin dikirimkan? Tadi jika iya ya, maka akan looping ke sini ya. Jika ada collision tadi, jika tidak dia ini ya, kirim lagi di sini ya. Terus kirim jika tidak ya. Jika ya dia looping ke atas gitu ya. Tidak pusing ya. Nah, seperti ini. Nah, ketika saluran kosong dia kirim data. Oke, setelah kirim data dicek apakah segmennya masih ada. Tadi udah ini ya. Iya, jika tidak ada segmen lagi, maka dia akan berhenti kirim data. Selesai. Gitu ya. Nah, itu adalah alurnya, proses pengiriman datanya. Dengan syarat tadi ya, dengan syarat ada ini ya, satu media digunakan secara bersama-sama. Gitu ya. Oke, dan satu lagi, satu media digunakan secara bersama-sama itu hanya ada di perangkat yang namanya hub. Seperti itu ya. Maka kalau ada konsep seperti itu mesti ada collision ya, satu saluran digunakan secara bersama-sama. Tapi kalau menggunakan switch sama router tidak. tidak ada masalah collision. Nah, nanti kita akan belajar di sini ya. Kenapa tidak ada collision di sana? Ya, seperti itu. Jelas ya? Seperti itu. Oke. Jadi solusinya ini menggunakan switch atau router. Jadi hub tidak bisa lagi digunakan. Jadi solusinya menggunakan router. Jelas ya? Nah, nextnya seperti ini. Nah, tadi kan kita belajar collision ya. Collision akan terjadi jika menggunakan perangkat hub. Nah, kalau menggunakan perangkat hub berarti kalau ada gambar topologi seperti ini ya,
PC1 nih, PC2 nih, PC3 dihubungkan dengan hub, maka di sini akan ada collision ya, akan ada collision gitu ya, akan ada collision. Dan ketika ada collision di sini, yang merasakan siapa? Yang merasakan itu semua PC ya. PC1 merasakan, PC2 merasakan, PC3 merasakan. Merasakan di sini ngapain? Dia akan tidak bisa kirim atau terima, begitu ya. Nah, ketika seperti itu, maka bisa saya katakan ketika ada collision di sini, semua PC merasakan, maka bisa saya katakan satu wilayah ini adalah satu collision domain. Paham ya? Satu wilayah ini adalah satu collision domain. Artinya apa? Untuk melihat collision domain, lihatlah perangkat hub. Kalau ini pakai perangkat hub, berarti di sini yang terhubung dengan perangkat hub itu satu wilayah collision domain. Paham ya? Nah, berikutnya kita menggunakan switch ya. Kita menggunakan switch. Konsepnya seperti ini. Switch ini tidak ada collision. Free collision ya, free collision. Sehingga setiap port di switch di sini, merepresentasikan satu collision. Nah, satu switch di sini merepresentasikan satu collision. Maksud saya begini. Misal ini misal soalnya nggak ada di sini. Misal di sini saya gunakan port di sini, saya gunakan hub di sini ya. Hub, ingat ya, hub. Kemudian saya gunakan hub lagi di sini, oke, saya hubungkan dengan PC di sini, ya, PC di sini, saya hubungkan lagi dengan PC di sini, gitu ya. Berapapun itu, selama itu menggunakan hub, ya, maka di sini adalah satu wilayah collision yang sama, paham ya? Satu collision yang sama, ya, satu wilayah collision yang sama, begitu, paham ya? Jadi seperti itu. Jadi ketika dihubungkan dengan portnya digunakan untuk menghubungkan dengan perangkat yang lain dan perangkat itu adalah hub gitu ya, maka dia satu collision yang sama. Mudah-mudahan paham ya. Ya. Jadi kalau gambarnya ini yang hitam nggak ada, maka gambar yang ini tuh mana? Aduh maaf, spidolnya kok salah. Mungkin ini ya. Jadi kalau gambar seperti ini satu wilayah collision, satu wilayah collision, berarti ada berapa wilayah collision? 3. Tapi kalau saya hubungkan dengan ada hitam di sini ya, jalur hitam ada hub, berarti berapa wilayah collision? Bukan 3, tapi 4. Seperti itu ya. Seperti itu ya, paham ya? Seperti itu. Nah, ada 4 gitu ya, ada 4. Nah, begitu pula dengan router. Router itu satu port interface-nya itu satu wilayah collision, Berarti kalau ini ya satu wilayah collision, ini satu wilayah collision, ini satu wilayah collision, gitu ya, paham ya? Berarti itu. Jadi ini ada 3 collision domain. Ini pelajaran penting nih tentang collision ya. Oke, begitu ya. Nah, ini ada latihan nih, menentukan jumlah collision domain. Ya, menentukan jumlah collision domain. Perhatikan di sini. Tentukan jumlah collision domain dari gambar berikut. Perhatikan. Kalau ngomongnya adalah collision, maka yang kita lihat adalah perangkat hub. Perangkat hub. Oke, perangkat hub. Berarti ini hub ya. Berarti ini hub, ini switch. Berarti gimana? Ini satu collision. Nah, gampang ya. Ini satu collision. Oke, satu. Kemudian ini switch ya. Oke, berarti satu collision. Oke, satu collision. 2 di sini ya. Kemudian ini switch dihubungkan lagi portnya. Oke, atau collision 3. Kemudian ini switch dengan router. Nah, perhatikan di sini. Switch dengan router. Ini nggak bisa seperti ini. Karena dia router nggak bisa seperti ini gambarnya ya. Nggak bisa seperti ini. Nggak bisa. Berarti ini loh. Gambarnya adalah mentoknya di router. Berarti ini gambarnya. Nah, gini ya. Berarti ini satu collision lagi. 4 ya. Kemudian ini hub. Oke, ini hub. Berarti gini gambarnya gini ya. Nah, kalau hub boleh dicakup. Nah, gini ya. Nah, paham ya? Ini 5 ya. Ini 5. Satu lagi nih router ya. Berarti di sini ya. Satu lagi collisionnya wilayahnya 6. Gampang ya? Berarti ada 6. Begitu ya untuk mencari collision. Oke, paham ya? Kemudian oke.
Selesai. Ah, ini kesimpulan kita ya. Collision itu menyebabkan masalah dalam jaringan. Jadi delaynya menjadi semakin besar ya. Nah, tadi sudah kita pelajari nih. Kalau pakai hub ada collision. Makanya hub tidak disarankan untuk digunakan. Ya, maka solusinya pakai apa? Pakai switch atau router. Paham ya? Kenapa pakai switch atau router? Karena switch itu tidak ada masalah collision. Oke. Router pun sama, tidak ada masalah collision. Nah, seperti itu ya. Ini sudah selesai sih terakhir ya. Nah, ini nanti kita akan belajar lagi terkait ini yang lain ya. Ada beda network ya, broadcast term gitu ya. Nah, ini satu hal yang relatif ya. Pernyataan saya ini relatif nih. Kenapa relatif? Harga beli misalnya, kurangan router misalnya, harga beli lebih mahal dibandingkan switch atau router, ini relatif ya. Kenapa relatif? Kalau orang punya banyak uang ya relatif lah, router itu murah. Gitu ya. Nah, kalau nggak punya uang, kalau uangnya sedikit ya router, switch ataupun hub sekalipun mahal. Gitu ya. Nah, seperti itu, ini relatif sih. Makanya ini tidak saya highlight banget lah kalau masalah kekurangan, ini relatif ya. Tapi kebanyakan ya pada umumnya emang harga router itu lebih mahal daripada switch ataupun hub gitu ya. Tapi ini relatif. Nanti nggak kita bahas lebih detail lah karena hubungannya dengan masalah ekonomi. Kita belajar teknik ya, ini masalah ekonomi, masalah mahal atau murah gitu ya. Nah, kita bahas adalah terkait broadcast term, beda network gitu ya. Kemudian beda network, beda network. Nanti kita bahas gitu ya. Kita bahas. Oke, di materi berikutnya. Oke, terima kasih ya. Apa yang kita bahas kali ini? Oke, selesai ya. Ini pertimbangan ya dalam memilih perangkat penghubung, terutama di sini konsennya ke perangkat hub ya. Perangkat hub, kenapa hub sudah tidak dipakai lagi? Seperti itu ya. Tadi ini kita cerita bagaimana menentukan jumlah collision domain dalam sebuah jaringan. Nah, ini konsepnya gitu ya. Oke, ini alur pengiriman proses data kalau menggunakan ini ya, terutama kirim data kalau menggunakan hub. Ini ya kalau menggunakan hub ya. Seperti itu ya. Oke, ini tadi saya sudah jelaskan kenapa kok bisa terjadi collision gitu ya. Ini tadi sudah saya juga petakan ya bentuk tabel. Oke, ini tadi saya bilang semua perangkat sih sebenarnya bisa digunakan untuk menghubungkan antar komputer. Tapi masalahnya apa? Kalau kita pakai hub ada collision. Oke, seperti itu ya. Nah, ini selesai materi awal ya. Oke, terkait pemilihan perangkat, tapi khususnya kita bahas terkait collision domain. Sampai sini jelas ya. Collision domain. Jadi sudah paham nih mudah-mudahan ya terkait collision domain. Oke, terima kasih. Ini materinya terkait perangkat jaringan. Jadi bagaimana memilih terutama perangkat penghubung sih di sini ya. Perangkat penghubung begitu ya. Terima kasih di sini ya. Oke, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.